Pernah nggak sih Anda melempar sebuah botol plastik kosong ke dalam tempat sampah, terus 5 detik kemudian Anda melupakannya begitu saja? Oh iya, kayak udah bukan urusan kita lagi kan? Bener banget. Seolah-olah tong sampah di depan rumah Anda itu tuh sebuah portal ajaib antar dimensi gitu loh, yang langsung melenyapkan benda tersebut dari alam semesta. Anda mencuci tangan, kembali bekerja, dan ya udah urusan Anda dengan botol itu selesai. Tapi sayangnya, di dunia nyata itu nggak ada portal ajaib kayak gitu. Iya, nggak tiba-tiba hilang ya. Betul, botol plastik yang Anda buang pagi ini tuh nggak lenyap. Dia justru memulai sebuah perjalanan fisik yang sangat panjang, memakan biaya yang super mahal, dan seringkali berakhir di sebuah gunung yang menjulang tinggi. Tapi ya pastinya bukan gunung yang memanjakan mata sih. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita kali ini sangat unik dan mungkin bakal mengubah cara Anda melihat kantong sampah di dapur Anda selamanya. Kita akan membedah krisis darurat sampah di Indonesia. Ya, dan tenang aja, kita nggak akan sekedar membacakan deretan angka yang bikin ngantuk. Betul, karena tumpukan sumber kita hari ini tuh kombinasinya agak di luar nalar sih. Kita punya laporan proyek Bappenas dan GIZ tahun 2022 tentang tata kelola sampah rendah karbon. Terus ada pembaruan data tentang proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSCL. Ada juga berita-berita dari daerah tentang gerakan Indonesia Asri kan? Nah, iya itu. Dan yang paling mengejutkan, kita juga punya sebuah jurnal akademik tentang filsafat seni Nusantara. Iya, menggabungkan laporan infrastruktur teknis, tata kelola limbah dengan filsafat seni, itu mungkin kedengarannya kayak menyeduh kopi tapi pakai air laut ya. Aneh banget kan rasanya? Sangat bertolak belakang. Tapi ketika kita mulai memetakan benang merahnya, Anda akan melihat bahwa cara kita mengelola atau ya gagal mengelola sampah kita sebenarnya adalah cerminan fisik dari filosofi, budaya, dan bahkan kondisi kejiwaan kita secara komunal. Wow, oke. Mari kita mulai dengan realitas di lapangan dulu deh. Yang jujur saja, pas saya baca agak bikin sesak napas. Datanya lumayan suram ya? Sangat. Jadi, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN tahun 2021, dari 231 kabupaten dan kota yang didata, capaian pengelolaan sampah kita tuh baru menyentuh angka sekitar 65%. Padahal target itu kan lebih dari itu ya? Jauh! Target strategis nasional di tahun 2025 itu mengharuskan 100% sampah terkelola loh. Rinciannya tuh 30% harus dikurangi dari sumbernya dan 70% harus ditangani dengan benar. Dan mari kita proyeksikan data itu ke skala yang lebih nyata biar kebayang. Indonesia kan punya 514 kabupaten dan kota. Jika kita kumpulkan semuanya, perkiraan timbulan sampah nasional kita, coba tebak berapa? Berapa tuh? Pasti gede banget? Mencapai 68,5 juta ton dalam 1 tahun. Hah? 68 juta ton? 68,5 juta ton, tepatnya. Untuk memberi Anda gambaran, itu setara dengan berat ratusan gedung pencakar langit yang ya dilemparkan begitu saja ke lahan terbuka setiap tahunnya. Gila sih itu. Nah, laporan Bappenas ini dengan sangat tajam mengidentifikasi akar masalahnya. Selama puluhan tahun, sistem kita tuh terjebak pada paradigma kumpul, angkut, buang. Oh, yang konvensional banget itu ya? Iya, pemerintah daerah menyewa truk mengumpulkan sampah dari depan rumah Anda, memindahkannya melintasi kota, terus menumpuknya di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Udah, selesai. Dan masalahnya seolah hilang itu aja dari pandangan warga kan? Betul, tapi efeknya TPA kita kelebihan kapasitas dan umurnya jadi sangat pendek. Dan ironisnya nih, untuk urusan sebesar dan sekritis ini, rata-rata alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk sampah itu sangat memprihatinkan. Cuma 0,7% kan kalau nggak salah? Iya, bayangkan cuma 0,7%. Di kota besar mungkin bisalah menyentuh 2%, tapi di tingkat kabupaten seringkali cuma 0,4%. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana praktek operasional dan statistik suram tadi itu berbenturan secara frontal dengan konsep estetika dan spiritualitas yang selama ini kita yakini. Tunggu, maksudnya berbenturan gimana tuh? Jadi gini, kalau kita buka jurnal Filsafat Seni Nusantara dari tumpukan sumber kita, ada sudut pandang menarik banget dari filsafat ontologi Plotinus. Plotinus itu berargumen kalau keindahan sejati itu nggak berdiri sendiri. Terus? Keindahan itu selalu berusaha mendekati hal yang transenden,
sesuatu yang ilahi. Keindahan alam di sekitar kita pada dasarnya adalah manifestasi dari ciptaan yang sakral. Oh, oke. Berarti saat kita berbicara tentang menjaga lingkungan tetap bersih, kita bukan sekedar sedang melakukan tugas kebersihan lingkungan kelas tata kota aja dong, melainkan kita lagi mempertahankan sebuah nilai spiritual. Tepat. Dalam teori nilai atau aksiologi, konsep beauty atau keindahan itu terikat erat dengan goodness atau kebaikan. Sebuah lingkungan alam yang lestari adalah representasi visual dari kebaikan komunal suatu masyarakat. Wah, dalam banget ya maknanya. Sekarang, bayangkan konsep luhur tersebut berhadapan dengan realitas 68,5 juta ton sampah yang menutupi sungai, meracuni air tanah, dan melepaskan gas metana ke udara. Secara filosofis, krisis ini bukan cuma tentang sistem truk yang buruk. Tapi sebuah tragedi ya. Iya, sebuah tragedi estetika. Kita secara sistematis menghilangkan kodrat keindahan dari alam Nusantara. Kalau saya bayangin ya, konsep paradigma lama, kumpul, angkut, buang ini ibarat kita lagi menyapu kotoran debu ke bawah karpet ruang tamu. Bener banget analoginya. Kan ruangannya terlihat bersih dan rapi dari luar. Jadi kita merasa tenang. Padahal masalahnya tuh nggak diselesaikan, cuma disembunyikan. Debu dan kotoran itu menumpuk, membusuk di bawah karpet. Dan akhirnya, boom, meledak menjadi bom waktu pencemaran. Menunggu waktu aja kan? Iya. Dan kalau kita meminjam ide Aristoteles tentang katarsis atau pencucian dan pemurnian jiwa, bagaimana mungkin sebuah komunitas bisa merasakan katarsis batin jika lingkungan fisiknya, tanah tempat mereka berpijak, dipenuhi limbah yang tidak ditangani? Nggak mungkin bisa. Lingkungan fisik Anda membentuk psikologi Anda. Anda nggak bisa mengklaim punya keindahan batin yang harmoni kalau Anda membiarkan realitas fisik di luar rumah Anda hancur lebur. Oke, jadi metode sapu ke bawah karpet ini udah terbukti gagal total. Lalu, apa langkah pemerintah selanjutnya? Ketika cara manual mentok, insting pertama pembuat kebijakan biasanya adalah mencari jalan pintas berteknologi tinggi kan? Laporan yang kita kaji menyebutkan dorongan besar-besaran terhadap proyek strategis nasional untuk PSEL. Pengolahan sampah menjadi energi listrik. Betul. Pendekatan ini secara mendasar mengubah posisi sampah loh. Dari sekedar material sisa yang mengganggu, berubah menjadi bahan bakar atau komoditas energi. Dan fasilitas PSEL berkapasitas besar ini tuh udah bukan lagi fiksi sains. Di Surabaya, PSL Benowo itu udah beroperasi dan mengalirkan listrik. Wow, udah jalan ya ternyata. Udah. Terus di Solo ada PSEL Putri Cempo yang lagi dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, Makassar mengadopsi rute hibrida. Mereka mencoba mengawinkan fasilitas canggih ini dengan bank sampah lokal yang mengelola sisa material dari hulu. Laporan ini juga nyebutin jenis-jenis teknologi thermal yang dipakai dan daftarnya tuh kedengarannya sangat futuristik. Kita nggak lagi ngomongin tungku pembakaran biasa. Ada gasification, pyrolysis, combustion, bahkan plasma arc. Terdengar canggih banget kan? Iya, tapi saya harus ngaku nih, sebagai orang awam, istilah plasma arc ini kedengarannya kayak senjata di film fiksi ilmiah gitu loh. Bagaimana sebenarnya mesin ini bekerja memusnahkan puluhan juta ton sampah kita? Gini, plasma arc itu beroperasi di luar batas pembakaran tradisional yang biasa kita pahami. Ini bukan api biasa loh. Terus apa dong? Bayangkan gas yang dialiri arus listrik bertegangan luar biasa tinggi sampai terionisasi dan berubah menjadi plasma. Suhu di dalam reaktor ini bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Hah? Ribuan? Ya, jauh lebih panas dari lava gunung berapi. Pada suhu se-ekstrim itu, sampah Anda, entah itu plastik, logam, atau materi organik, gak sekedar terbakar jadi abu. Benda-benda itu menguap dan struktur molekul dasarnya hancur berantakan. Wow, mengubah materi fisik menjadi uap molekul. Terus, kemana perginya uap itu? Gak mungkin hilang gitu aja kan? Gak dong, material itu berubah wujud menjadi dua hal. Pertama, gas sintetis atau syngas yang kemudian bisa ditangkap dan digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Dan kedua, material sisa berbentuk kaca padat yang disebut terak atau slag. Kaca padat? Buat apa itu?
Terak ini sangat stabil loh, dia nggak beracun, dan hebatnya lagi, bisa dipakai sebagai bahan material jalan atau aspal. Gila, itu kedengarannya kayak solusi pamungkas banget. Tapi tunggu dulu, teknologi alien semacam ini pasti butuh modal yang nggak main-main kan? Triliunan rupiah pasti. Pasti mahal sekali. Nah, dengan APBD daerah yang rata-rata cuma 0,7% untuk pengelolaan sampah tadi, bagaimana kota-kota ini bisa ngebangun reaktor plasma? Untungnya, laporan menyebutkan ada perubahan strategi pendanaan karena cara lama terlalu lambat. Betul. Di sinilah mekanisme birokrasi mulai beradaptasi dengan realitas ekonomi. Dulu kan pemerintah mencoba membiayainya sendiri ya, atau pakai skema kemitraan yang sangat kaku, di mana pemerintah daerah harus menanggung resiko operasional yang besar. Dan proses tendernya pasti bertahun-tahun kan? Oh, lama banget. Makanya sekarang, pendekatannya digeser ke arah kolaborasi yang lebih berorientasi pada hasil akhir. Intinya gini, pemerintah kota menyewakan lahan dan memberikan konsesi jangka panjang bisa sampai 30 tahun kepada konsorsium swasta. Swasta yang punya modal dan teknologi itu ya? Iya, jadi pihak swasta yang membangun fasilitas triliunan rupiah itu pakai uang mereka sendiri. Oh gitu. Lalu dari mana pemerintah daerah bayar mereka kalau swasta yang bangun semua? Pemerintah daerah cuman membayar apa yang disebut sebagai biaya layanan pengolahan sampah atau BLPS. Dan yang krusial di sini tuh garansi kinerjanya loh. Maksudnya garansi kinerja gimana? Pemerintah kota baru akan mentransfer dana tersebut hanya jika pihak swasta terbukti berhasil memusnahkan volume sampah harian sesuai target. Dan emisi yang dikeluarkan juga harus sesuai standar lingkungan. Kalau mesinnya rusak atau target tonase meleset, pemerintah daerah nggak bayar penuh. Wah, pinter juga ya. Jadi resiko kegagalan operasional berpindah ke tangan swasta. Betul sekali. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya melihat ada celah besar nih dalam rencana futuristik ini. Kita kan lagi ngomongin tentang reaktor termal yang sangat canggih dan sensitif. Mesin pembakaran super presisi ini pasti butuh spesifikasi bahan bakar yang stabil dan bisa diprediksi dong. Iya, mereka butuh material yang sudah melalui praperlakuan. Nah, itu. Sementara itu, coba Anda ingat lagi kondisi tempat sampah di depan rumah Anda atau tetangga Anda. Sisa mie instan berkuah, popok bayi bekas, sisa sayuran basah, semuanya dicampur begitu saja sama kardus dan botol plastik. Kacau balau kan campurannya? Banget. Nah, jika kita memasukkan gunungan sampah basah Indonesia yang tercampur aduk ini ke dalam insinerator termal seharga triliunan rupiah, bukankah itu ibarat mencoba menyalakan api unggun besar pakai balok kayu yang baru aja direndam di dalam air? Bener banget. Dan yang bikin kayu basah itu semakin sulit dibakar adalah kenyataan bahwa Anda harus buang energi ekstra cuman untuk menguapkan airnya terlebih dahulu. Oh iya, masuk akal. Sebelum material intinya bisa mulai kebakar ya? Tepat. Para pakar teknologi di laporan tersebut sangat menyadari kelemahan ini kok. Mesin sehebat plasma arc atau reaktor gasification itu bakal mengalami anjloknya efisiensi secara drastis kalau terus-menerus dijejali material organik basah. Bahkan mungkin bisa rusak nggak sih komponennya? Sangat beresiko rusak. Karena teknologi canggih ini emang nggak dirancang buat menyortir kuah sisa makanan dari kemasan plastik secara otomatis. Berarti secanggih apapun teknologinya, mesin ini pada akhirnya tersandra oleh kebiasaan buruk masyarakat kita sendiri ya? Iya iyalah, mesin kan nggak punya kesadaran. Mereka cuma memproses apa yang kita berikan. Solusi raksasa di bagian hilir sungai bahkan lumpuh berantakan tanpa adanya tata kelola manusia di hulu sungai. Dan hulu yang kita bicarakan ini berlokasi tepat di dapur Anda sendiri kan? Betul. Ini bukan sekedar perkara infrastruktur baja beton loh. Ini tuh tantangan rekayasa perilaku sosial besar-besaran. Kita harus memilah mana yang organik, mana yang bisa didaur ulang, dan mana yang benar-benar residu sebelum truk pengangkut tiba. Berarti angan-angan kita untuk lepas tangan dan membiarkan mesin canggih menyelesaikan segalanya itu cuma ilusi ya. Kita tetap harus turun tangan, kembali ke interaksi antar manusia di akar rumput. Mau nggak mau. Ini membawa kita ke fenomena menarik dari berita lokal yang kita kumpulkan nih. Tentang gerakan Indonesia ASRI. Aman, sehat, resik, indah. Tampaknya kesadaran kolektif ini perlahan mulai muncul loh di tingkat lokal. Gerakan ini sangat krusial sih menurut saya, karena dia menerjemahkan kebijakan nasional yang kaku menjadi aksi mikro yang bisa dipahami secara emosional oleh warga. Setuju. Saya menyoroti dua kisah menarik nih dari lapangan. Pertama itu di wilayah kepulauan, tepatnya di Bangka. Perusahaan PT Timah
berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Lokal di Taman Sari, Sungai Liat. Mereka ngapain di sana? Mereka menggerakkan massa buat gotong royong. Tapi ini bukan sekadar acara bersih-bersih kosmetik yang cuma buat di foto pejabat ya. Dedaunan dan sampah organik yang mereka kumpulkan itu langsung diproses jadi kompos di fasilitas TPS 3R lokal sana. Wah, konkret ya aksinya. Konkret banget. Dan yang lebih keren, mereka bawa anak-anak sekolah dasar turun tangan. Pak Irawan itu guru olahraga dari Sekolah Setia Budi yang ikutan. Beliau menekankan bahwa turun ke lapangan memilah sampah itu bentuk edukasi fisik buat nanem memori otot tentang gotong royong ke anak-anak itu. Pendekatan kultural di Bangka itu efektif sih. Dan kalau kita melintasi pulau menuju Gorontalo, kita bakal melihat pendekatan yang sedikit berbeda. Tapi nggak kalah menarik loh. Oh iya, di Gorontalo pakai cara apa? Pemerintah kota Gorontalo itu memanfaatkan instrumen birokrasi mereka. Mereka menetapkan hari Selasa sebagai hari asri. Hari asri gimana tuh maksudnya? Jadi di hari Selasa itu, para aparatur sipil negara atau ASN diperbolehkan bekerja dari rumah atau WFH. Tapi tujuannya spesifik, agar ASN punya waktu fleksibel buat memimpin pembersihan lingkungan di sekitar rumah mereka sendiri. Tapi ada detail dari aturan Gorontalo ini yang bikin saya tersenyum loh. Bayangkan Anda lagi WFH, asyik menyapu jalanan depan rumah atau membersihkan selokan. Pemerintah Gorontalo menerapkan aturan penegakan disiplin nih. Aturan apa tuh? Kalau sewaktu-waktu atasan Anda menelpon untuk urusan kantor darurat, Anda cuma punya waktu maksimal 5 menit untuk merespons. 5 menit? Hah? Serius? Serius? Kalau Anda nggak membalas dalam 5 menit, Anda dianggap bolos dan bakal dapat sanksi. Bayangin aja seseorang berlari bawa sapu di tangan menuju laptopnya dalam waktu 5 menit. Itu perpaduan unik banget antara kelonggaran bekerja dari rumah dengan ketegasan operasional. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, fenomena lokal dari Bangka hingga Gorontalo ini sebetulnya adalah ejawantah modern dari epistemologi filsafat seni Nusantara loh. Wah, kembali ke filsafat ya. Gimana tuh kaitannya? Ingat kan Embu Tuntula merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berabad-abad lalu? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Iya, semua orang Indonesia pasti tahu itu. Nah, Bangka kan menggunakan kolaborasi korporat dan kurikulum tersembunyi lewat sekolah. Terus Gorontalo pakai hierarki kedisiplinan aparat birokrasi. Cara dan instrumen mereka emang berbeda-beda, dirancang agar sesuai dengan urat nadi masyarakat setempat. Tapi tujuannya satu ya. Betul, mereka semua bermuara pada satu titik yang sama, yaitu mengembalikan harmoni dan keindahan ekologi. Menarik banget. Kita kan sering menganggap Bhinneka Tunggal Ika itu cuma slogan politik aja yang dicetak di buku sejarah ya. Tapi melihat bagaimana slogan itu mempengaruhi standar operating prosedur birokrasi, manajemen limbah, itu implementasi kultural yang sangat praktis loh. Sangat taktis. Tindakan komunal ini pada akhirnya menghidupkan dokumen hukum yang tadinya mati. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, itu tuh ada yang disebut asas kesadaran dan asas tanggung jawab. Oke. Lewat gerakan kayak ASRI ini, asas-asas legal itu nggak lagi sekedar teks di lembaran negara, melainkan udah bertransformasi menjadi kebiasaan kolektif di tingkat akar rumput. Oke, sebagai seseorang yang menyukai optimisme, saya senang banget sih melihat inisiatif gotong royong ini. Tapi kita harus realistis juga kan? Kita ini lagi berhadapan sama monster gunung sampah seberat 68,5 juta ton yang terus membesar setiap hari loh. Betul, itu fakta yang nggak bisa dihindari. Perubahan budaya dan edukasi itu kan proses yang butuh waktu satu generasi ya. Apakah mengandalkan niat baik dan kesadaran sukarela aja bakal cukup cepat buat nyelamatin kita dari krisis ini? Laporan gabungan BPPNS dan GIZ itu berpendapat persis kayak keraguan Anda barusan. Oh ya. Mereka juga ngerasa kurang. Iya. Niat baik tanpa dukungan struktur sistemik itu ibarat resep kegagalan. Oleh karena itu, para ahli dalam laporan tersebut merumuskan sebuah arsitektur reformasi birokrasi yang disebut 6 quick wins. Quick wins? Intervensi cepat gitu maksudnya? Betul. Ini intervensi jangka pendek yang harus segera dieksekusi pemerintah buat membenahi mesin birokrasi yang macet di belakang layar. Waktu saya baca daftar laporan itu, rasanya emang masuk akal banget sih kenapa birokrasi kita lambat. Salah satu poin utamanya itu kan masalah pengelolaan data yang berantakan. BPPNS sadar betul kalau kita nggak bisa mengelola sesuatu yang nggak bisa kita ukur dengan presisi. Makanya mereka menuntut integrasi data sampah nasional yang terpusat ya. Iya, yang terpusat dan transparan.
Terus ada juga masalah institusi yang kaku. Coba bayangkan, ada sungai yang dipenuhi sampah, terus mengalir melewati 3 batas kota yang berbeda. Oh, ini masalah klasik Pemda nih. Kan, kalau kelembagaannya nggak fleksibel, ketiga wali kota itu cuma bakal saling melempar tanggung jawab, sementara sungainya terus tersumbat. Nah, selain perbaikan kapasitas perencanaan dan inovasi pendanaan tadi, ada satu poin lagi dari reformasi sistemik Bappenas ini yang secara langsung menjawab keraguan Anda tentang niat baik tadi. Poin yang mana tuh? Poin penerapan binding mechanism, alias sebuah aturan hukum mengikat yang memiliki gigi. Aturan yang benar-benar memaksa individu buat mematuhi regulasi lewat sistem insentif atau disinsentif ekonomi secara langsung. Nah, ini membawa kita ke salah satu anekdot terkuat dari sumber lokal kita hari ini nih. Peristiwa di Kabupaten Malang. Oh, yang soal botol itu ya? Iya, jadi pada saat apel siaga, Bupati Malang itu memaparkan regulasi lokal yang menurut saya sangat berani untuk kawasan wisata mereka. Aturannya sederhana tapi sangat mengikat. Saat Anda sebagai wisatawan masuk ke kawasan alam dan membawa 3 buah botol air minum plastik, saat Anda keluar dari gerbang wisata, petugas bakal ngitung jumlah botol kosong tersebut. Ketat banget ya? Banget, Anda diwajibkan membawa pulang kembali ke 3 botol itu. Itu semacam sistem akuntansi fisik ya jadinya. Mereka ngelacak jejak sampah Anda secara real time. Tepat sekali. Dan coba bayangkan skenario ini. Anda kelelahan setelah mendaki, tiba di gerbang keluar, dan Anda cuma bisa nunjukin 2 botol kosong. 1 botol tertinggal di atas gunung. Petugas tuh nggak bakal membiarkan Anda lewat gitu aja. Terus harus gimana? Masa disuruh naik lagi? Iya, Anda diharuskan kembali mendaki dan mencari 1 botol plastik yang hilang itu. Sampai ketemu loh. Dan kalau Anda menolak atau ya benar-benar nggak bisa nemuin botolnya, siapkan dompet Anda karena ada denda tunai sebesar Rp500.000 yang harus dibayar cuma untuk 1 botol plastik itu. Rp500.000 buat 1 botol plastik? Rp500.000. Gila, itu adalah contoh sempurna dari disinsentif struktural sih. Ini udah bukan lagi sekedar himbauan moral, melainkan pukulan langsung ke logika ekonomi individu. Kena mental dan kantong kan? Iya, dan Malang menunjukkan bahwa ketegasan ini direncanakan berskala besar loh. Laporan kita mencatat kalau pemerintah Kabupaten Malang tuh udah menyediakan lahan strategis seluas 4,6 hingga 9 hektar di dekat pintu tol Pakis. Buat apa lahan sebesar itu? Tujuannya buat ngebangun pusat penanganan terintegrasi lintas batas antara Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ini membuktikan kalau mekanisme yang mengikat dan fleksibilitas institusi itu bisa berjalan beriringan. Jadi apa makna dari semua ini? Kenapa angka Rp500.000 itu bisa mengubah segalanya? Bagi saya, denda masif itu pada dasarnya memaksa otak kita buat memprogram ulang cara kita menilai sebuah benda. Gimana tuh proses memprogram ulangnya? Tiap hari, kita kan melempar botol kosong sembarangan karena otak kita mendeteksi bahwa nilai ekonomi benda itu adalah 0. Kita nggak ngerasa rugi kehilangan benda yang nggak ada harganya. Bener juga. Tapi begitu otoritas menempelkan resiko finansial Rp1,5 juta pada botol itu, seketika botol plastik kosong di tangan Anda rasanya seberharga perhiasan. Anda bakal memegangnya erat-erat. Ini adalah penerapan langsung dari asas nilai ekonomi dalam undang-undang kita. Memaksa katarsis dengan konsekuensi rasional. Sangat logis, dan melalui berbagai lapisan analisis ini, kita bisa melihat bahwa krisis pengelolaan ini emang nggak bisa disembuhkan secara sepotong-potong. Betul. Mari kita rangkum penjelajahan kita hari ini. Kita berhadapan dengan raksasa 68,5 juta ton sampah. Dan kita sepakat kalau kita nggak bisa sekedar melempar masalah ini ke insinerator plasma arc canggih seharga triliunan rupiah dan berharap keajaiban terjadi. Tentu nggak bisa. Mesin itu bakal hancur kalau diumpanin material basah tanpa dipilah dulu dari rumah. Dan kita juga menyadari bahwa kampanye sosial yang penuh senyuman di spanduk itu nggak bakal cukup. Kita butuh orkestrasi penuh dari seluruh instrumen bernegara. Kita butuh ketegasan hukuman finansial ala denda Rp500.000 di Kabupaten Malang tadi. Kita juga butuh sistem birokrasi yang responsif, kayak kedisiplinan ASN di Gorontalo dengan aturan 5 menitnya. Betul, kita juga harus memupuk fondasi kolektif lewat edukasi gotong royong kayak yang
terjadi di sekolah Bangka. Dan sebagai payung besarnya nih, kita membutuhkan reformasi struktural dari Bappenas agar tata kelola data itu valid dan perencanaan pembiayaan lintas wilayah jadi lebih masuk akal. Mengawinkan semua elemen itu mulai dari mesin uap plasma sampai anak SD yang belajar memisahkan daun kering, wah itu sungguh sebuah pekerjaan peradaban yang kolosal. Sepakat. Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih jika kita berbalik sejenak ke pijakan filosofis yang kita diskusikan di awal tadi. Tentang jurnal seni itu. Iya, dalam jurnal Filsafat Seni Nusantara, ada satu garis besar yang selalu ditekankan oleh para pemikir masa lalu. Bahwa seni di Nusantara, entah itu arsitektur candi atau tarian keraton, hampir tidak pernah diciptakan murni untuk kepuasan estetikanya sendiri, atau yang di dunia barat dikenal dengan istilah art for art's sake. Terus diciptakan untuk apa? Seni di kawasan kita itu selalu mengemban sebuah tanggung jawab fungsional. Ia diciptakan untuk sesuatu yang lebih luhur, untuk menjaga keharmonisan komunitas, untuk ritual penyembuhan, dan untuk merawat hubungan dengan alam semesta. Wah, itu adalah sudut pandang penutup yang sangat kuat sih. Jika filsafat mengajarkan bahwa kondisi fisik alam kita dan sistem yang kita bangun di atasnya adalah pantulan dari keadaan batin dan moralitas kolektif kita, maka mari kita perluas imajinasi kita sejenak. Gimana tuh bayangannya? Coba bayangkan masa depan di mana sistem pengelolaan sampah kita bukan lagi menjadi sesuatu yang kotor, terpinggirkan, dan disembunyikan di sudut-sudut wilayah. Bagaimana jika di masa depan, ekosistem keberlanjutan yang kita bangun ini, mulai dari orkestrasi rapi teknologi termal presisi tinggi yang didanai dengan cerdas, ketegasan aparat Pememda, hingga kebiasaan harian Anda saat memilah sampah di dapur, justru diakui dunia sebagai karya seni Nusantara terbesar yang pernah dilahirkan di abad ke-21. Karya seni ekologis ya? Iya, bukanlah seni yang dipahat dari batu atau dilukis di atas kanvas, melainkan sebuah mahakarya hidup tentang tanggung jawab komunal, pemurnian ekologi, dan rasa hormat sebuah bangsa terhadap tanah yang menghidupinya. Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini saat Anda membuang kembali sebuah botol kosong ke tempat sampah di depan rumah Anda. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini.